Angin malam berbisik lembut melalui pepohonan, menciptakan lantunan yang menakutkan di antara daun-daun berguguran. Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di dalam hutan belantara, terdapat sebuah rumah tua yang terabaikan, diselimuti oleh misteri yang tak terungkap. Namun sebelum lanjut, buat kalian yang baru bergabung di channel ini, silakan klik tombol subscribe, like, dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Dan seperti apa cerita kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Mata Batin. Di malam itu, seorang gadis muda bernama Maya, dengan mata yang penuh ketakutan, duduk di sudut kamarnya yang gelap. Dia adalah satu-satunya penghuni rumah itu setelah kematian neneknya yang tercinta beberapa bulan yang lalu. Sejak itu, suara-suara aneh dan bayangan yang menakutkan telah menghantuinya. Dalam kegelapan, Maya meraba-raba meja kayu tua di sisinya, mencari sumber cahaya. Api lilin yang terang menyala, membentuk bayangan menyeramkan di dinding yang retak-retak. Namun, keberanian Maya mulai pudar ketika bayangan-bayangan itu mulai bergerak, membentuk siluet-siluet yang tak dikenal. Dia menutup mata dan berdoa, berharap bahwa semua itu hanya imajinasi. Namun, keheningan malam terputus oleh suara gemuruh di luar. Maya memandang keluar dari jendela kusam, mencari sumber kebisingan itu. Di luar, langit gelap ditutupi oleh awan hitam yang menakutkan. Namun, sesuatu yang jauh lebih menyeramkan menunggu di balik pepohonan. Sebuah cahaya samar terlihat di kegelapan, seperti mata yang menyala dengan kejahatan yang tak terungkap. Tanpa peringatan, sebuah bayangan gelap melesat di antara pohon-pohon, menghilang begitu saja di balik kabut malam. Maya menahan napasnya, hatinya berdegup kencang di dadanya yang gemetar. Dia merasa diawasi, diincar oleh sesuatu yang tak dapat dilihat mata. Dengan langkah ragu, Maya mendekati cermin di dinding. Dia menatap ke dalamnya, berharap menemukan jawaban atas semua ketakutannya. Namun, apa yang dia lihat hanya memperkuat ketakutannya saja. Di dalam cermin, bayangan gelap terlihat, berputar-putar di belakangnya seperti roh yang haus akan ketakutan. Maya menyadari bahwa ini bukan lagi dunia nyata, tapi dunia lain yang tak terlihat oleh mata manusia biasa. Tiba-tiba, cermin itu pecah berkeping-keping, memecah keheningan malam. Maya berteriak ketakutan, merasa sentuhan dingin di belakangnya. Dia berbalik cepat, tapi tak ada siapapun di sana. Hanya kegelapan yang menunggunya. Dengan mata berkaca-kaca, Maya berlari ke tempat tidurnya, bersembunyi di bawah selimut seperti anak kecil yang ketakutan. Dia tahu, malam itu dia tidak sendirian dan kehadiran makhluk halus yang menyeramkan masih akan menghantui setiap sudut gelap di rumah tua itu. Pagi datang dengan sinar matahari yang redup, tapi tak ada kehangatan yang dapat mencerahkan hati Maya. Dia bangun dengan mata sembab karena kurang tidur, tetapi kejadian mengerikan semalam masih segar di dalam ingatannya. Maya meraba-raba menuju dapur. Langkahnya gemetar di setiap sudut rumah yang gelap. Dia merasa seperti diawasi, seolah-olah mata yang tak terlihat selalu mengintainya di balik bayang-bayang. Di dapur yang usang, Maya mencoba untuk memasak sarapan.
tetapi tangannya gemetar sehingga membuatnya kesulitan mengambil alat masak. Bayangan-bayangan gelap masih terasa mengepung di sudut ruangan, membuatnya merasa tidak nyaman. Saat Maya menyalakan kompor, tiba-tiba merasakan hembusan angin dingin yang menyentuh lehernya meskipun jendela-jendela telah tertutup rapat. Sebuah suara bisikan samar terdengar di telinganya, seperti panggilan dari alam gelap yang tak terjangkau oleh manusia. Tiba-tiba sesuatu yang jatuh dengan keras dari rak di atas meja dapur. Maya menoleh dengan cepat, melihat sebuah buku tua tergeletak di lantai. Dia mengenali sampulnya yang lecet, salah satu dari buku-buku yang ditinggalkan oleh neneknya. Dengan perasaan tidak enak, Maya membungkus buku itu kembali dan meletakkannya kembali di rak tersebut. Namun, sebelum dia sempat membalikkan badan, dia merasa ada yang menatapnya dari balik bahu. Dia berbalik dengan cepat, tetapi tidak ada yang terlihat kecuali bayangan-bayangan gelap yang menggerak-gerak di dinding. Dengan hati yang berdebar, Maya mulai menyadari bahwa dia tidak sendirian di rumah itu. Ada sesuatu yang lebih dari sekedar bayangan yang menyelinap di antara dimensi yang tak terlihat oleh mata manusia. Dengan tekad yang gemetar, Maya memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Dia meraih lentera tua dari rak dan menyalakannya dengan tangan yang gemetar. Dengan langkah yang ragu, dia mulai menjelajahi setiap sudut rumah yang gelap, mencari petunjuk tentang kehadiran makhluk halus yang menghantui tempat itu. Di lorong yang gelap, suara langkah kaki yang tak terdengar di belakang Maya, meskipun tidak ada yang terlihat di sana. Maya berbalik, lenteranya bergetar dalam genggaman, tetapi tak ada yang dia lihat selain kegelapan yang mengepung. Dia melangkah maju dengan hati-hati, mencoba untuk mengatasi ketakutannya. Namun, setiap langkah yang dia ambil terasa sangat berat, seolah-olah ada kehadiran yang tak kasat mata yang menghalangi setiap gerakannya. Ketika Maya mencapai ujung lorong, dia melihat sesuatu yang menggigilkan. Di depannya, bayangan besar yang gelap berdiri tegak, menatapnya dengan mata yang menyala dalam kegelapan. Maya menahan nafasnya, terdiam oleh kehadiran makhluk yang tak dapat dijelaskan itu. Dengan langkah-langkah gemetar, Maya mulai mundur ke belakang, tetapi makhluk itu tidak bergerak. Dia hanya berdiri di sana, mengawasinya dengan penuh keingintahuan yang misterius. Tanpa berpikir panjang, Maya berbalik dan melarikan diri. Lentera tua di tangannya terguncang dengan keras. Dia tak tahu apa yang dia hadapi. Tetapi, satu hal yang pasti di rumah itu tidak lagi aman bagi dirinya. Dan keberadaan makhluk halus yang mengintai di dalamnya hanya akan membuatnya semakin terperangkap dalam ketakutan yang tak terhindarkan. Maya berlari dari rumah tua itu. Langkahnya terburu-buru di tanah yang berlumut. Dia tak tahu kemana dia akan pergi, tapi yang pasti, dia harus menjauh dari kehadiran yang gelap dan menakutkan di dalam rumah itu. Langit masih terang di pagi hari yang cerah, tetapi rasa takut yang menyelingkupi Maya tidak pernah begitu kuat. Dia merasa seperti dikelilingi oleh kegelapan, meskipun cahaya matahari bersinar terang di atasnya. Dengan langkah yang cepat, Maya berjalan melewati pepohonan yang rapat, menelusuri jalan setapak yang tak terawat di dalam hutan belantara. Dia tidak punya tujuan, tetapi ada satu hal yang mendorongnya maju, keinginan untuk menemukan kebenaran di balik semua kejadian yang menakutkan. Setelah berjalan beberapa saat, Maya tiba di sebuah hutan yang lebih dalam, tempat yang jarang dia kunjungi sebelumnya. Pepohonan yang rimbun menutupi langit,
menciptakan pencahayaan yang redup di bawah naungan daun-daun yang lebat. Di tengah hutan, Maya melihat sesuatu yang menarik perhatiannya. Sebuah gua tua tersembunyi di balik semak-semak yang liar, dengan mulutnya yang gelap terbuka lebar seperti menuju pintu alam yang tak terjamah. Tanpa ragu, Maya memasuki gua itu. Hatinya dipenuhi dengan campuran keberanian dan ketakutan. Dia melangkah masuk ke dalam kegelapan, hanya diikuti oleh suara langkah kakinya yang terdengar gemuruh di batu-batu kasar. Di dalam gua yang gelap, suara bisikan samar terdengar di telinganya, memanggil namanya dengan penuh keingintahuan yang tak terungkap. Tetapi Maya harus terus maju, mengabaikan panggilan yang gelap itu, karena dia tahu bahwa dia harus menemukan jawaban di dalam gua itu. Semakin dalam Maya menjelajahi gua itu, semakin kuat ketakutan yang menggelayuti hatinya. Dia merasa seperti diawasi, diikuti oleh sesuatu yang tak terlihat tapi sangat kuat. Tiba-tiba, dia tiba di sebuah ruangan yang luas di dalam gua. Di tengah ruangan itu, sebuah pancaran cahaya terang memancar, menerangi segala sesuatu di sekitarnya dengan kehangatan yang tak terduga. Maya mendekati sumber cahaya itu dengan hati-hati, menjelaskan kehadiran yang kuat di sekitarnya. Dan ketika dia mencapai pusat ruangan, dia menemukan jawaban dari semua kebingungannya. Di depannya, sekelompok makhluk halus berdiri, dengan mata yang bersinar terang dalam kegelapan. Mereka menyambutnya dengan senyum hangat, membawa kelegaan yang tak terduga di tengah ketakutan yang menyelimuti Maya. "Dia telah datang untuk mencari kebenaran," bisik salah satu makhluk halus dengan suara yang halus tapi tegas. Maya menatap mereka dengan mata penuh keajaiban, merasa lega karena akhirnya dia menemukan jawaban yang dia cari. Dan di hadapan makhluk-makhluk itu, dia tahu bahwa perjalanan pencarian kebenaran itu hanya baru saja dimulai. Maya duduk di antara makhluk-makhluk halus itu, mendengarkan dengan penuh perhatian saat mereka menceritakan kisah-kisah zaman kuno dan rahasia yang tersembunyi di balik alam semesta. Mereka adalah penjaga pengetahuan yang telah berada di dunia ini sejak zaman purba, menyaksikan pergantian zaman dan menyimpan rahasia-rahasia yang telah lama terlupakan. Dari mereka, Maya belajar tentang mata batin, kemampuan yang tersembunyi di dalam dirinya untuk melihat dunia yang tak terlihat oleh mata biasa. Mereka mengajarkan bagaimana menggunakan kekuatan itu untuk melindungi dirinya dan kegelapan yang mengintai di setiap sudut. Namun, pengetahuan itu juga datang tanggung jawab yang besar. Maya menyadari bahwa dia telah terpilih untuk sebuah misi yang jauh lebih besar daripada dirinya sendiri. Dia adalah penjaga terakhir dari sebuah warisan kuno yang harus dijaga dan dilestarikan agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Dengan tekad yang baru ditemukan Maya, dia bersumpah untuk menggunakan kekuatannya untuk kebaikan, untuk melawan kegelapan yang terus mencoba merusak kehidupan manusia. Dia tahu bahwa perjalanan itu tidak akan mudah, tetapi dia siap menghadapinya dengan segala keberanian dan keteguhan hati yang dia miliki. Dengan berpamitan kepada makhluk-makhluk itu yang telah memberinya pengetahuan baru, Maya meninggalkan gua itu dengan langkah yang mantap. Dia kembali ke desa kecilnya dengan semangat yang baru, siap untuk menghadapi segala rintangan yang mungkin menghadang di depannya. Di dalam dirinya, Maya tahu bahwa takdirnya telah berubah. Dia bukan lagi gadis muda yang tak tahu apa-apa, tetapi seorang penjaga pengetahuan kuno yang siap untuk menemukan makna sejati dan keberadaannya. Dan dengan langkah yang mantap, Maya memulai perjalanan baru
yang akan membawanya melintasi dunia yang tak terlihat, mengungkap misteri-misteri yang tersembunyi di balik alam semesta, dan menghadapi tantangan-tantangan yang menanti di ujung jalan. Karena dia tahu bahwa dengan mata batinnya tidak ada yang tidak mungkin. Malam merangkak perlahan-lahan di langit, membawa kesejukan yang menyegarkan setelah hari yang panjang. Di atas bukit yang tinggi, Maya duduk sendirian, menatap langit yang bermandikan cahaya bulan. Setelah bertahun-tahun perjalanan, Maya telah melalui banyak pengalaman yang mengubah dirinya. Dia telah berhadapan dengan makhluk-makhluk halus yang gelap, mengungkap rahasia-rahasia yang tersembunyi di alam semesta, dan menemukan kekuatan sejati di dalam dirinya. Namun, di balik semua petualangan itu, yang paling berharga bagi Maya adalah menemukan cinta sejati. Di dalam perjalanannya, dia bertemu dengan seorang pemuda yang memahami keberaniannya, yang menemani setiap langkahnya dengan kehangatan dan dukungan. Dengan hati yang penuh cinta, Maya berdiri dan memandang ke arah desa kecil yang terletak di bawah bukit. Dia tahu bahwa di sana, di antara teman-teman dan keluarganya, adalah tempat yang selalu dia panggil sebagai rumah. Dengan langkah ringan, Maya mulai turun dari bukit, melangkah menuju masa depan yang cerah menunggunya. Meskipun banyak rintangan yang akan dia hadapi di jalan yang belum terbentang di depannya, dia tahu bahwa dia tidak pernah sendirian, karena di hatinya dia membawa cahaya yang tak terpadamkan, yang akan menuntunnya melewati kegelapan dan membawa kehidupan yang baru. Dan dengan keyakinan yang kuat, Maya melangkah maju, siap untuk menaklukkan dunia dengan penuh cinta, keberanian, dan pengetahuan yang telah dia miliki. Karena dia tahu bahwa tidak ada yang bisa menghentikan cahaya yang bersinar, yang akan terus menyinari setiap langkahnya di ujung jalan yang panjang itu. Demikian akhir cerita kali ini. Terima kasih buat kalian yang telah menyimak cerita ini sampai habis. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam pengucapan saya. Akhir kata saya mohon undur diri. Sampai jumpa di cerita berikutnya.